bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Mbak Lia. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kita sebagai pendidik ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan ya, boleh Bu. Untuk kelasnya yang akan diobservasi Ibu akan kelas apa? Kelas 8. Kelas 8. Jadi untuk mata pelajaran Oh iya. Kira-kira kapan waktunya pelaksanaan? yang dilaksanakannya itu minggu depan, hari Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Iya. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti apa? Ada 3 tujuan pembelajaran. Kebetulan materi yang diangkat itu adalah kisah pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menguraikan macam dan juga fungsi organ sistem pencernaan melalui penyampaian pesan secara tepat. Kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala penyakit pada sistem pencernaan melalui proses diskusi serta anggota kelompok dan harapannya secara korelatif. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis upaya yang tepat untuk mencegah dan juga mengobati penyakit dari sistem pencernaan secara ekonomi. Itu ya tujuan pembelajarannya. Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran tadi kira-kira fokus area apa yang nanti akan dikembangkan agar tujuan itu dapat tercapai? Fokus area pengembangan yang nanti akan ditetapkan itu ada 3 aspek menjadi secara garis besar. Aspek sikap itu yang pertama adalah kedisiplinan yang juga akan menjadi peserta didik. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah pengetahuan, ini berkaitan dengan pencapaian pengetahuan baru yang dimiliki oleh peserta didik yang bisa diukur dari bagaimana mereka menangani pelajaran baru, mengetahui dan berbasis informasi yang nantinya bisa mereka sajikan atau tuangkan dalam bentuk problem solving, karena ini juga sejalan dengan model pembelajaran yang ditetapkan. Iya, untuk solving ya. Lalu untuk pengembangannya itu tadi yang disampaikan ya, kira-kira strategi yang akan dipersiapkan itu untuk pelaksanaan observasi itu seperti apa? Untuk strategi itu dari modelnya sendiri, saya menggunakan model PBL atau problem based learning. Kemudian untuk metodenya meliputi metode ceramah, diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Ya, jadi menggunakan model problem based learning ya. Metodenya adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Tanya jawab ya, itu untuk strategi yang Ibu akan kembangkan ya. Nanti harapan Ibu setelah nanti pelaksanaan observasi apa? Setelah pelaksanaan observasi itu harapannya pertama tentu berkaitan dengan tujuan, di mana ini berkaitan juga dengan materi yang peserta didik diharapkan mampu memperoleh informasi baru tentang penyakit atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena sistem pencernaan itu tentu harusnya mereka pahami gitu, sehari-hari selain konsumsi ini yang lebih baik atau tidak untuk kesehatan sistem pencernaan itu berkaitan dengan pengimplementasian atau pengaplikasian dari materi yang telah dipelajari. Tapi untuk sikap itu berkaitan dengan disiplin dan juga tanggung jawab mereka pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga memenuhi tanggung jawabnya. Kemudian untuk psikolog projectnya itu harapannya nanti setelah observasi ini ada peningkatan kemampuan mereka pada saat presentasi dan juga berinteraksi pada saat kegiatan tanya jawab di dalam kelas. Ya, bagus ya Bu, mudah-mudahan harapan apa yang disampaikan tadi nanti pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Lia. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaannya pelaksanaan kegiatan observasi atau supervisi itu tujuan sesuai apa yang tadi disampaikan itu tercapai. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, ya baik jasmaninya maupun rohaninya. Karena kalau misalkan kalian semangat, kalian sehat nih, pasti kalian juga bakal lebih semangat kan belajarnya, betul nggak? Oke, supaya kegiatan pembelajarannya lebih lancar dan juga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin. Duduk siap, belajar, mulai. Mau selesai kepada Ibu Guru Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi di ruangan di lab IPA seperti biasa. Berarti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran apa? IPA. Ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu materi apa? Sistem pencernaan. Di pertemuan sebelumnya nih tentang sistem pencernaan, kalian sudah belajar tentang apa? Praktik apa? Ya, pada hewan itu ke struktur dan fungsi organ. Kalian sudah lihat contoh-contoh organ dari makhluk hidup seperti apa? Oke, kemarin kita sudah mencoba juga praktik untuk menguji makanan, betul? Makanan pelajaran kalian ambil? Terus materi satu lagi? Jeruk. Ya, jadi ada 7 jenis makanan yang kalian ambil dan sudah kalian identifikasi apakah dia termasuk karbohidrat, protein, lemak, atau glukosa. Oke, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu mau absen dulu. Yang ada di ruangan yang hadir, katakan hadir sama katakannya ya. Adi Febian, Isdi Pratini, ada yang belum disebut? Sudah. Nah, baik, ada beberapa yang tidak hadir ya tanpa keterangan. Nanti mungkin bisa kalian tanyakan kenapa alasannya tidak hadir ya. Oke, baik. Nah, di sini di layar ada dua buah emoji yang insya Allah mewakili perasaan kalian ya. Ada yang siap belajar dan ada yang tidak siap. Coba kira-kira perasaan kalian kali ini apakah siap untuk belajar atau tidak? Siap. Oke, siap ya, harus siap belajar. Karena kalau misalkan siap belajar, secara otomatis otak kalian juga akan siap untuk menerima dan juga memproses informasi apapun yang kalian pelajari hari ini. Paham? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini ada games dulu nih, ada sekumpulan huruf yang kalau misalkan kalian identifikasi, kalian lihat, cermati, ada beberapa kata yang mewakili materi yang akan kita pelajari hari ini. Materinya itu adalah tentang sistem pencernaan. Coba kalian lihat ada kata apa aja yang kalian temukan. Boleh ke depan ditandai mau diberhenti atau dicoret boleh. Ayo. Ini ada garis hidungnya. Mulut. Kata pertama yang ditemukan adalah mulut. Udah? Udah ya? Nah, coba kita cek apakah kata-katanya sudah semua ditemukan atau ada beberapa yang belum? Wah, ya tapi itu hampir 80% kata-katanya kalian temukan. Bukan yang ya, jadi ada lambung, ada usus halus, kemudian mulut, ludah, ada sariawan, makanan, energi, usus besar, ada manis, ada diare, penyakit, kemudian ada ini yang komunikasinya belum disampaikan, ada epiglotis. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan manusia, ya. Nah, di sini ada dua gambar nih yang mewakili makanan yang mungkin pernah atau sering kalian konsumsi. Ada gambar A dan gambar B. Coba apa yang kalian pikirkan pertama kali setelah melihat kedua gambar tersebut? Apa bedanya? Sebelah. Terus apa lagi? Nasi goreng. Terus? Air. Haus. Ya. Nah, coba kira-kira dari kedua makanan ini mana yang lebih baik dikonsumsi khususnya pada saat sarapan?
mempengaruhi kualitas dari nutrien itu. Kalau misalkan gambarnya B, itu nutriennya masih terjaga. Ya gitu. Kalau misalkan yang A, nutriennya masih ada, namun mungkin sedikit minim karena cara penyajiannya, masaknya itu cukup tidak disarankan gitu. Apalagi kalau misalkan dimakannya di pagi hari, tidak baik ya. Apalagi kalau misalkan hari itu kalian mau pergi ke sekolah, mau belajar, nanti akan mengganggu aktivitas kalian. Jadinya kalian bolak-balik ke kamar mandi, itu enggak? Tapi kalau misalkan sesekali dikonsumsi nggak apa-apa, gitu ya. Kira-kira nih kalau yang A ini dia punya sensasi nggak? Sensasi apa? Panas. Jadi pedas. Jadi ingat, pedas itu bukan rasa, melainkan sensasi. Kalau misalkan yang ini baru gurih, ya rasanya jadi asin. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada kegiatan belajar kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan macam dan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala penyakit pada sistem pencernaan manusia melalui diskusi kelompok untuk belajar KPD dan presentasi. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik mampu merumuskan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini ada video. Jadi mari kita tonton dan simak bersama-sama. Anak memperoleh energi dari makanan yang ia konsumsi. Ketika energi menipis, rasa lapar datang kembali. Maka ia harus makan dan makan lagi. Bila melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau penumpukan lemak. Nah, udah selesai videonya. Jadi ada 3 video, yaitu 3 kasus dari video tersebut. Kasus yang pertama tadi tentang apa? Obesitas, ya. Nah, kasus itu diangkat dari pengalaman hidup Arya, yang dimana dia usianya masih di bawah umur, di bawah kategori dewasa, namun bobotnya itu sudah masuk 190 kg. Menurut kalian apakah itu ideal atau tidak? Tidak. Kira-kira penyebab obesitas itu apa? Terlalu banyak makan, jadi porsinya kurang seimbang dengan kebutuhan kalori yang diproduksi oleh Arya, gitu ya. Atau walaupun semisal nih bisa jadi kebutuhannya itu memang sesuai, namun aktivitas tubuhnya belum tercapai secara optimal, jadi kalorinya belum terbakar dengan baik, gitu. Energinya tidak diolah semestinya di dalam tubuhnya. Terus kalau misalkan kasus yang kedua apa? Diare. Kira-kira penyebab diare apa? Makan makanan yang pedas. Ya, tadi itu yang terserang diarenya adalah anak-anak, ya. Karena apa? Karena mungkin dari jajanannya, dari makanannya. Maka dari itu kalau misalkan kalian jajan atau makan makanan sesuatu, itu harus diperhatikan ya keseimbangan gizinya, kesehatannya. Paham? Oke, untuk lebih mempelajari dan lebih memahami terkait dengan makanan, penyakit, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi ibu di sini akan membagikan AKPD ya, AKPD untuk setiap kelompok. Dibaca untuk petunjuk pengerjaannya. Ya, ada petunjuk pengerjaan. Kemudian di sini nanti jangan lupa tuliskan nomor kelompok dan anggota kelompoknya. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Cari informasi yang sekiranya bisa membantu kalian di buku paket. Ya. Waktu diskusinya 25 menit ya. Nah, karena kelompok mau lebih cepat, jadi kelompok kami presentasi
di kelompok 1, 2, 3, 5, dan 4 itu silakan menambahkan, ya, menambahkan jawaban dari kelompok 6. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai wacana tugas nikmat dan bebas berat. Untuk pertama dibacakan oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan wacana di atas, permasalahan apa yang ada temukan? Makanan pedas yang mengakibatkan penyakit yang mengancam kesehatan ternyata dapat memicu sejumlah penyakit yang mengancam kesehatan. Contoh usus buntu, aspek bis usus buntu, yakni adanya biji cabai yang tersangkut dan menyebabkan aspek bis dan akhirnya menyebabkan inflamasi sehingga bakteri dalam bagian apendis akan semakin berkembang dan menyebabkan rasa nyeri yang semakin berat. Untuk pertanyaan kedua sampai kepada kami akhiri, ada yang perlu ditanyakan dahulu. ada yang menanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Ayo kelompok mana? Tadi itu kan ada 3, oh ya, mau bertanya? Tadi kan tuh ada 3 solusi ya. Kira-kira ada yang beda dari solusinya? Ada. Coba solusi lain apa bisa? Berolahraga, ya berolahraga secara rutin atau teratur seperti itu. Karena dengan berolahraga tentu sistem pencernaan kita juga akan bisa terjaga. Gitu, ya. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Oke, kalau misalkan tidak ada. Jika tidak ada, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi secara lengkapnya ya, secara lengkap itu sudah disampaikan oleh kelompok 6 dari apa wacana yang telah diidentifikasi dan telah didiskusikan sama kalian. Judul wacana itu tadi apa? Pedas nikmat dan berimbas lapar. Betul, makanan yang pedas itu pasti sangat nikmat, bukan? Betul? Tapi nanti mungkin ada imbasnya gitu, maka dari itu harus diminimalisir. Kita tidak boleh memakan makanan yang terlalu banyak pedasnya ya. Yang apa ya, bikin cabenya terlalu banyak itu juga tidak baik. Tadi itu salah satunya kenapa terjadi seperti itu karena biji cabenya ya menutup atau tersumbat di bagian usus sehingga bakteri yang ada di bagian usus itu jadi menyumbat dan dia jadinya mengiritasi sehingga menimbulkan rasa sakit yang kuat. Ya, kalian pernah mendengar adanya kasus usus buntu? Biasanya usus buntu itu pengobatannya di mana? Dioperasi, diangkat ya usus buntunya. Karena sebetulnya usus buntu itu memang memiliki peran. Cuman karena masih ada apa ya disebutnya kayak ada bagiannya gitu ya, bagian yang lainnya gitu buat jadi antibody atau imun. Maka kalau misalkan usus buntu diangkat itu tidak akan berpengaruh besar dan tidak akan merusak atau mengurangi fungsi dari sistem organ itu sendiri. Baik. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini zat makanan yang diperlukan ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serat, vitamin dan lemak. Ya, karbohidrat itu contohnya selain roti apa lagi? Nasi. Terus apa lagi? Ubi, kentang. Ya, kalau protein hewani apa lagi saya telur? Daging. Ya, daging-dagingan. Nah, itu adalah contoh dari protein hewani. Protein nabati selain pempek, tahu, terus ada susu ya, susu juga susu dari kacang ya. Kemudian ada serat-seratan, tentu ini paling banyak ya, paling melimpah di alam. Itu ada sayur dan buah, vitamin juga dari buah ya, dan lemak ini dominannya itu ada di minyak. Ada juga nih imersi, digesti, absorpsi, defekasi. Kalau imersi pada saat makanan masuk ke mulut dikunyah, nah itu adalah
halus. Tapi kalau misalkan usus besar itu jadinya ke apa? Ke penyerapan air. Akhirnya ketika misalkan nutrien makanan sudah selesai diserap akan masuk ke proses terakhir vitrifikasi, pembentukan feses, dikeluarkan melalui anus ya. Nah di sini ada 6 organ paling utama dalam pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, usus halus dan anus ya. Lalu selain organ ada juga nih salurannya yang menunjang, saluran-salurannya atau organ lainnya yang menunjang dari sistem pencernaan itu sendiri. Ada kelenjar ludah, epiglotis yang tadi disebutkan, yang fungsinya untuk menutup katup antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Ada kantung empedu, pankreas, dan usus buntu. Jadi usus buntu itu ternyata ada di usus besar ya. Bagian yang kecil itu kelihatan. Nah, ada nggak kelihatan? Kayak gitu kayak tali, ya. Nah, di sini ada penjelasannya terkait dengan mulut. Itu adalah salah satu awal dari sistem pencernaan, awal dimasukkannya makanan. Setelah dari mulut akan masuk ke kerongkongan, kemudian dicerna kembali di lambung, dibantu dengan adanya cairan asam lambung, nantinya masuk ke usus halus, kemudian ke usus besar dan juga anus. Nah, baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Hari apa kita ketemu lagi? Rabu. Nah, tapi sebelum ditutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Yakin? Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita simpulkan kegiatan belajar hari ini. Kita simpulkan bareng-bareng. Dari yang pertama, ya, coba sistem organ itu, sistem pencernaan itu punya organ apa aja? Mulut, kerongkongan, lambung, terus usus apa dulu? Usus halus atau kecil, anus. Ya, kemudian nih, jenis nutrien makanan yang diperlukan sama tubuh apa aja? Protein, terus karbohidrat, terus apa lagi? Serat, vitamin, terus lemak, ya. Itu adalah beberapa jenis nutrien yang diperlukan oleh tubuh kita. Kira-kira nih, penyakit apa saja sih yang biasanya berkaitan dengan sistem pencernaan? Usus buntu, tadi ada di bacaan ya, kalian diskusikan. Diare, apa lagi? Asam lambung, terus mah, ya, terus apa lagi? Ada lagi sariawan, ya, sariawan juga kan ada di mulut. Mulut adalah salah satu organ pencernaan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Gimana seru kok belajarnya? Dapat informasi baru? Kalian pasti lebih paham tentang bagaimana menjaga kesehatan sistem pencernaan, betul? Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Insya Allah kita nanti bertemu lagi hari Rabu. Kita akan melanjutkan materi dari sistem pencernaan, hasil sistem pencernaan. Ya, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti Ibu akan menghubungi kalian, mengkonfirmasi tentang kegiatan di hari Rabu, ya, di pertemuan yang akan datang. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita juga bisa lebih aware, bisa lebih baik menjaga kesehatan sistem pencernaan kita, ya. Amin. Karena kalau misalkan kita sehat, pasti tadi juga apa? Semangat belajarnya, betul nggak? Betul. Oke, baik. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Setelah selesai, kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Mulyana, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Cimanggu dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Aulia,
guru yang sudah diobservasi ya. Bagaimana Ibu, sehat hari ini? Sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan percakapan coaching ya, yang mana hari ini kita adalah kegiatan pasca observasi ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait proses jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan Ibu Aulia ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Baik, Bu Aulia, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ya terkait kegiatan jalannya observasi yang sudah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Bu Aulia? Izin menjawab Pak terkait dengan perasaan yang saya rasakan atau perasaan yang muncul setelah kegiatan pembelajaran kemarin pada saat observasi itu saya merasa senang karena kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif, efektif dan efisien sehingga ini juga memudahkan saya sebagai guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian tentu dengan adanya pembelajaran yang berjalan dengan kondusif, efektif dan efisien, saya pun merasa puas dengan hasil belajar yang ditunjukkan oleh peserta ini, baik dari jawaban yang mereka tuliskan pada KPD, post-test ataupun quiz. Jadi Ibu alhamdulillah kemarin jalannya observasi itu merasakan puas ya. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan itu sesuai ya? Untuk kesesuaian area pengembangan, menurut saya sudah sesuai karena area pengembangan ini juga memperhatikan karakteristik dari peserta didik serta karakteristik materi yang diajarkan. Ini juga diselaraskan dengan model pembelajaran yang rencananya itu ingin bisa benar-benar menampung dan mengakomodasi karakteristik peserta didik, di mana area pengembangan di sini meliputi area sikap, pengetahuan dan juga keterampilan beserta beberapa komponen di dalamnya. Ya, jadi area pengembangannya sudah Ibu sampaikan ya, sesuai dengan rencana. Ya. Baik, Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan pada saat pembelajaran, apakah sudah berhasil gitu ya, merasa puas dari pembelajaran yang Ibu dilakukan? Ya, baik, untuk ketercapaian area pengembangan, menurut saya alhamdulillah Bapak sudah tercapai dan saya merasa puas dengan area pengembangan yang telah tercapai tersebut karena memang pada dasarnya area pengembangan itu ada kemajuan dan kemajuan ini dapat terukur secara signifikan gitu Bapak, dari sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan setelah kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Alhamdulillah untuk kemajuan dari area pengembangan itu cukup ada peningkatan yang baik Bapak, cukup signifikan untuk terukur. Iya betul, jadi area pengembangannya sudah terukur dan sudah tercapai gitu ya. Kemudian menurut Ibu dari hasil pembelajaran tersebut tingkat ketercapaiannya itu sampai sejauh mana? Tingkat ketercapaiannya mungkin kalau misalnya harus dioperasikan dalam presentasinya, Iya, dalam bentuk betul, itu kurang lebih sekitar 89%. Karena masih ada beberapa yang perlu dievaluasi dan perlu ditindaklanjuti di kegiatan pembelajaran tersebut. ya, jadi sudah nyampe 80% ya tingkat ketercapaian pada siswa. Terus bagaimana, ada nggak kesulitan kemarin anak-anak ketika proses pembelajaran? Kesulitan dari anak-anak? Ya, dari anak. Kalau kesulitan dari anak-anak, dari apa yang kalian lihat selama proses pembelajaran itu pertama mereka kekurangan informasi. Jadi minim informasi yang mereka peroleh yang punya dua. Meskipun sebetulnya pada saat itu sudah coba diakomodasi dengan buku paket, tapi karena di sini yang perlu diberikan jawabannya pada KPD dan tentang pengalaman mereka, jadi mereka masih mau mengukur dan juga mengulik kembali tentang pengalaman mereka masing-masing. Namun ini bisa dipantik gitu, bisa dirangsang kembali tentang pengalaman dan juga informasi yang pernah mereka ketahui sebelumnya dengan bantuan studi kasus pada keluarga kemarin. Ya, jadi hanya beberapa memang kadang-kadang masih ada yang kesulitannya, namun masih bisa diakomodasi. Ya. Kalau dari sisi yang Ibu mungkin ada kesulitan nggak? Dari saya sebagai pengajar kemarin mungkin salah satu
beberapa di antara mereka sering memulai obrolan pada saat kita sedang menjelaskan gitu Bapak. Mungkin pada dasarnya mereka memulai obrolan itu karena ada beberapa kebingungan, kembali lagi pada kesulitan mereka di awal karena minimnya informasi, jadi mereka memulai diskusi meskipun pada saat itu masih berlangsung kegiatan presentasi misalnya gitu Bapak. Tapi alhamdulillah masih bisa diantisipasi juga untuk permasalahan tersebut karena saya memberikan ruang untuk mereka berdiskusi. Jadi intinya mungkin awalnya pengkondisian kelasnya dari siswa dari kelas mungkin ketika kita mau memulai kegiatan proses pembelajaran ataupun pada saat presentasi. Baik Bu, dari kesulitan yang sudah disampaikan tadi, ya kira-kira ada hal efektif ya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Untuk hal efektif untuk kesulitan yang ditemukan pada peserta didik itu, kemarin solusi yang saya coba terapkan adalah menambah sumber informasi. Karena kesulitan yang mereka hadapi adalah minimnya informasi, maka saya mencoba menambahnya dengan penggunaan aplikasi, ada yang dikembangkan mengenai materi sumber pencernaan. Kemudian juga ada bahan dasar yang saya kembangkan juga, gitu Bapak, sehingga ini bisa diakses dimanapun mereka berada selama memang mereka memiliki akses atau link terkait dengan bahan bacaan tersebut. Jadi itu cara mengatasi untuk kesulitan tersebut ya. Tapi kalau misalkan untuk kesulitan yang kemarin saya temukan terkait dengan konsentrasi mereka yang mudah terganggu dengan obrolan, saya memberikan ruang untuk diskusi. Seperti misalkan memberikan sesi tanya jawab, baik setelah akhir presentasi ataupun pada saat saya setelah memberikan penguatan materi. Ya, jadi siswa merasa tidak bingung lagi ya setelah presentasi. Kemudian hal apa yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Hal yang didapatkan itu mengenai pentingnya mengkondisikan pembelajaran yang sesuai dengan iklim atau situasi yang dihadapi oleh peserta didik. Tentu ini juga kembali lagi pada minat belajar mereka, kemudian juga gaya belajar serta pengetahuan yang mereka miliki sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Ya, jadi memang gaya belajar salah satunya ya. Saat ini perlu diketahui bahwa anak-anak itu gaya belajarnya memang beda-beda ya, itu sehingga beragam, sehingga memang itu salah satu dari ibu yang didapatkan ya dari kegiatan kemarin pembelajaran. Kira-kira rencana ibu ke depannya ya untuk melakukan pembelajaran pertemuan berikutnya seperti apa? Untuk rencana tindak lanjutnya, saya berencana untuk pembelajaran selanjutnya itu adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis saintifik, pendekatan saintifik yang menerapkan model pembelajaran inquiry. Jadi ada eksperimen yang dilakukan, tujuannya adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan dari peserta didik mengenai upaya-upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan kemarin gitu dengan menganalisis zat-zat atau uji pada makanan, uji kandungan pada makanan gitu. Sehingga mereka benar-benar mengetahui kandungan apa yang benar-benar baik untuk kesehatan tubuh mereka dan apakah kesesuaian ini sudah baik, sudah selaras dengan porsi makanan mereka sehari-hari. Sangat menarik rencananya ibu ya. Mudah-mudahan itu rencana yang ibu akan dilakukan di pertemuan berikutnya itu akan menambah lebih semangat lagi buat anak-anak untuk belajar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah hasil kegiatan rencana pembelajaran serta berikutnya ya. Baik, Pak. Terima kasih Bu Alvira atas kesempatan waktunya pada hari ini bisa melakukan observasi dengan saya ya. Mudah-mudahan kegiatan observasi ini bisa bermanfaat ya untuk Bu Aulia, untuk saya sendiri juga ya. Terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada Aulia ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.